Kasus kriminal kerap kali terjadi karena buruknya komunikasi, begitu pula di dalam keluarga. Dan pemirsa, kali ini di Suara Jakarta akan membahas tentang kasus yang baru-baru ini terjadi di dalam keluarga yang ditangani oleh Satuan Reserse Polres Jakarta Timur. Dan pemirsa, inilah Suara Jakarta bersama saya Gesmi Sitangga. Halo Pak Heri, apa kabar? Baik Pak, silakan. Ya, makasih Pak Heri. Nah pemirsa, saat ini saya sudah bersama KBP Heri Purnomo selaku Kasat Reskrim Polres Jakarta Timur. Dan saat ini saya akan mengkonfirmasi terkait kasus yang kabarnya di Cipinang ada seorang ayah yang ingin membacok anaknya. Nah itu bagaimana kronologisnya Pak Heri? Jadi dapat kita jelaskan pada malam kejadian tersebut, sebelumnya ini korban yang merupakan anak dari pelaku itu diminta oleh orang tuanya untuk membeli nasi. Iya. Kejadian sekitar jam 10 ya. Kemudian karena yang bersangkutan lama kembali, yang mana pada saat itu si korban ini mengatakan akan mengembalikan headset milik temannya terlebih dahulu. Makanya pada saat sampai di tempat kejadian perkara, orang tuanya sudah menunggu di depan dengan kondisi marah-marah. Begitu yang bersangkutan memarkirkan kendaraannya, turun dari motor, pelaku atau orang tua korban ini langsung mengeluarkan sebilah parang dan memukulkan pada bagian jok motor dari korban. Pada saat yang bersamaan juga ternyata patroli dari Polres Jakarta Timur, tim Raja Wali sedang melintas di sekitar TKP dan mendengar adanya ribut-ribut, kemudian datang dan mengamankan pelakunya seperti itu. Dari TKP tersebut kemudian tim Raja Wali mengamankan pelaku, berikut korbannya dibawa ke Polres. Kemudian setelah diserahkan kepada Piket Reskrim, selanjutnya dilakukan permintaan keterangan ya, klarifikasi. Dari situ diceritakan semua dari awal bagaimana kejadiannya, dan memang pada saat itu pelaku mengaku sedang dalam keadaan emosi karena sudah berulang kali si anak korban ini atau si korban ini apabila disuruh oleh orang tuanya itu sering lama untuk kembalinya, dan korban juga seringkali pulang malam, sehingga pada saat itu pelaku memperkirakan bahwa korban ini tidak langsung melakukan apa yang disuruh oleh pelaku, tapi sempat jalan-jalan dulu sehingga timbullah emosi yang bersangkutan. Namun karena ada pertimbangan kemanusiaan ya, ini untuk korban ini kebetulan ibunya sudah meninggal dan sekarang hidup bersama dengan kakaknya yang berumur 16 tahun. Dan juga dengan orang tuanya atau si pelaku ini, makanya dengan pertimbangan kemanusiaan dari pihak penyidik kemudian melakukan pembinaan terhadap yang bersangkutan. Iya. Gitu. Berarti dipulangkan, si pelakunya dipulangkan, tidak ada penindakan secara hukum seperti itu Pak? Ya. Jadi setelah dilakukan pemeriksaan, kemudian diberikan nasihat-nasihat, yang bersangkutan masih bisa dibina dan menyesali perbuatannya, maka kemudian dibuatkan surat pernyataan kepada yang bersangkutan supaya tidak mengulangi perbuatannya lagi yang diketahui oleh pihak RT ya. Nah dari situ kita juga masih melakukan pengawasan terhadap orang tuanya, memastikan bahwa peristiwa tersebut supaya tidak terjadi lagi. Pengawasan seberapa lama, sampai kapan Pak? Ini masih kita pantau sambil kita melihat perkembangan. Apabila ternyata masih ada kekerasan-kekerasan lanjutan, ya tentunya kita akan melakukan upaya-upaya yang lain seperti itu. Tapi kalau nanti dalam pengawasan yang kita lakukan tersebut ternyata yang bersangkutan sudah memperbaiki sikapnya terhadap anak-anaknya, tentunya kita akan kendorkan untuk pengawasannya. Pada proses interogasi, bagaimana pengakuan dari pelaku dan korban? Kalau pelaku sendiri menyatakan bahwa memang pada saat itu yang bersangkutan merasa emosi melihat korban yang disuruh itu ternyata tidak segera kembali.
Nah, yang kedua, dari pengakuan korban sendiri, memang yang bersangkutan merasa bahwa selama ini sering bersikap bandel gitu kan, karena mungkin di rumah tidak ada ibunya yang memberikan pengawasan karena sudah meninggal, sehingga seringkali pada saat orang tuanya tidak ada di rumah sedang bekerja, yang bersangkutan pergi bermain bersama teman-temannya. Korban juga seperti menyesal atas perbuatannya seperti itu pengakuan kepada petugas. Untuk Pak. korban sendiri pada saat itu juga merasa menyesal dan merasa bersalah karena tidak melakukan apa yang disuruh oleh orang tuanya tersebut. Dan yang bersangkutan juga menyampaikan bahwa selama ini tidak pernah ada masalah dengan orang tua pelaku atau ayahnya tersebut. Namun kalau dilihat dari kasusnya, orang tua ingin menegur seperti itu, infonya dari pelaku menegur anaknya, tapi menggunakan senjata tajam. Itu bagaimana Pak? Apakah ditakutkan sebelum-sebelumnya si anak juga mendapatkan tindak kekerasan, ancaman-ancaman lainnya? Sebenarnya memang menjadi suatu kesalahan orang tua pada saat melakukan suatu teguran terhadap anak, itu yang bersangkutan menggunakan alat atau menggunakan ancaman-ancaman yang bersifat kekerasan ya. Sebenarnya hal tersebut tidak boleh dilakukan. Namun kami juga melihat dari sisi pertimbangan kemanusiaan juga, karena posisinya ini dalam keluarga tersebut itu mereka tinggal bertiga, dan orang tua pelaku merupakan tulang punggung keluarga. Sementara si korban sendiri saat ini masih sekolah ya di kelas 2 SMP, dan kakaknya sempat putus sekolah dan sekarang bekerja sebagai pengamen di usia yang ke-16. Maka dengan pertimbangan itu kami lebih condong untuk memberikan pembinaan terhadap yang bersangkutan, dengan harapan korban ini selaku anak dari pelaku ini bisa mendapatkan pengawasan juga dari orang tuanya. Nah, memang di situ menjadi dilema juga bagi pihak kepolisian. Namun kami berpendapat bahwa proses hukum itu tidak kemudian menjadi alternatif yang utama gitu kan, tapi ini harus menjadi alternatif terakhir dalam penegakan hukum. Jadi tidak semuanya harus diselesaikan secara mekanisme hukum. Kita harus melihat juga bagaimana nanti nasib dari korban seandainya orang tuanya kemudian harus mempertanggungjawabkan perbuatannya atau menjalani hukuman seperti itu. Lalu anak ini tentunya pada saat mengalami kasus demikian, teguran yang menurut saya itu cukup keras seperti itu karena membawa senjata tajam. Apakah anak ini kemungkinan nanti kalau mengalami trauma ke depannya bagaimana Pak? Sudah ada dari pihak kepolisian, ada memastikan akan dilakukan rehabilitasi atau pembinaan yang seperti apa gitu? Sampai dengan saat ini kami masih melakukan pengawasan ya terhadap yang bersangkutan, dan setelah beberapa hari ini ternyata yang bersangkutan bersikap biasa-biasa saja. Ya memang ini mungkin faktor lingkungan juga yang cukup keras, yang didukung oleh sumber daya manusia mungkin dari orang tuanya yang kurang ya, SDM-nya kurang. Kemudian dari sisi lingkungannya juga selama ini yang dihadapi juga cukup keras juga, makanya dengan perlakuan-perlakuan yang seperti itu mungkin tidak menimbulkan suatu trauma yang berlebihan ya dalam kondisi kejiwaan korbannya. Dalam artian anak ini sudah biasa menghadapi tekanan-tekanan hidup seperti gitu. Saya rasa karena lingkungan tadi yang membentuk yang bersangkutan sehingga memiliki mental yang cukup kuat ya untuk menghadapi tekanan seperti itu. Namun yang menarik bagi saya di sini adalah sebenarnya peran orang tua itu kan cukup signifikan ya dalam membentuk karakter anak. Dan dengan sisi kita melihat dari sisi ekonominya yang lemah, kemudian kondisi keluarganya yang seperti itu, sehingga tekanan-tekanan yang seperti ini mungkin tidak menjadikan suatu hal yang bisa membuat kejiwaannya terguncang bagi si anak. Karena begitu sampai di sini juga dia merasa tidak ada masalah dengan itu, dengan perbuatan orang tuanya. Mungkin juga karena ini baru dilakukan satu kali sehingga tidak menjadi hal yang berarti bagi yang bersangkutan. Yang bersangkutan dalam hal ini korban
pada saat bertemu dengan orang tuanya, apakah petugas melihat ada rasa ketakutan dari korban sendiri untuk bertemu orang tuanya? Pada saat di sini ya. kita tidak melihat raut muka kecemasan atau rasa takut yang berlebihan yang ditunjukkan oleh korban. Dia hanya berlaku biasa-biasa saja, bahkan yang bersangkutan tidak rela apabila nanti pelaku atau orang tuanya ini menjalani proses pidana seperti itu. Justru korban memohon supaya ini orang tuanya dipulangkan seperti itu, Pak. Betul. Lalu pada saat pemulangan apakah didampingi oleh petugas atau mereka pulang sendiri? Ya, tentunya kita mengantar ya. Petugas akan mengantar, memastikan juga supaya tidak ada efek selanjutnya. Kita juga masih melakukan pemantauan juga sampai saat ini. Ya. Masih ada pemantauan. Ya. Baik, Pak Heri, terima kasih atas informasinya. Semoga kedepannya kasus-kasus kriminal seperti ini memang bisa diatasi oleh petugas dengan baik. Tentunya mengutamakan bagaimana kedepannya dengan pertimbangan. Karena semuanya sepertinya tidak harus diselesaikan secara hukum ya, Pak. Betul. Bisa juga dengan kemanusiaan. Dan pemirsa, demikianlah perbincangan saya dengan Kasat Reskrim Polres Jakarta Timur, yaitu Bapak Heri. Dan kami akan kembali dalam Suara Jakarta usai jeda berikut.